bonsai. Kalau bonsai kita ada masalah baik mengenai insektisida karena insek ataupun karena jamur ya, karena fungi ya. Nah ini Mas Andi bonsai Pekalongan ini jagonya apa namanya penanganan masalah-masalah bonsai kita kalau ada masalah. Terus dia juga membuat pupuk-pupuk gitu kan. Kalau pupuk yang dari Jepang ngambilnya dengan Mas Robert. Kalau yang Indonesia bisa ambil di Mas Andi gitu ya. Cuma namanya ini agak gila nih ya kan. Killer apa? Killer Mbah Dukun katanya ya. Tapi saya sudah coba juga gitu ya. Dan hasilnya bagus gitu ya. Saya tidak bisa membandingkan dengan apa anunya dari Mas Robert itu yang dari Jepang itu karena saya belum nyoba gitu. Belum nyoba pupuk yang dari nanti saya bisa perbandingkan kalau sudah nyoba dua-duanya. Tapi sementara saya bisa katakan pupuk buatannya Mas Andi bagus banget gitu ya. Nah terus kalau ada yang masalah berkaitan dengan penyakit-penyakit dan sebagainya bisa konsultasi dengan Mas Andi Bonsai Pekalongan ini. Ya bisa lewat Facebook, bisa juga ini lewat FHI-nya Mas Robert itu, Forum Hobi Indonesia. Ya, sudah pernah nulis. Sudah ada tulisan-tulisan beliau yang masuk ke FHI, ya. Jadi saya kira forum apapun kita buat supaya membuat bonsai Indonesia bertambah maju, ya. Ini meskipun wajahnya kurus itu kalau nyuburkan tanaman hebat, gitu ya. Justru karena tanamannya yang jadi hebat dia kurus gitu. Gitu kan? Nah kalau Mas Rizal beda gitu. Dia kan ada tapi untuk tanaman dia konsultasinya ke sini gitu ya untuk pupuk-pupuk. Gitu. Saya kira itu ya. Organik Pak. Ya. Organik. Ada kimia. Bukan organik. Kimia. Bukan. Oh betul. Ya apa saja yang sudah diproduksi gitu ya. Pupuknya apa aja? Namanya ya ini sementara saya ada pakai nama coba paling biar kayak anak saya kasih nama ini udah dikut aplikasinya apa daunnya daun akar. gimana kalau daun kan kita semprotkan kan langsung nanti ikut ke fotosintesa jadi kan untuk semua tumbuhan kan yang kedua kan dari sisi fisiologisnya itu bagaimana untuk semua dari tanaman meskipun tanaman dengan satu sisi merawat semua Rokok pas kurang ajar. Dia mau jalur dewan, ini hilang ya.
Ini salah satu kesulitannya kalau kita demo bahan yang dia tidak bisa digundul benar. Jadi harus ada sisa daun yang kita sisain supaya nanti ada terubusan di sini. Ini nanti tidak sepanjang ini, dia pasti harus lebih pendek. Tapi karena perdaunan terakhir ada di sini, saya hanya berani motong di sini, gitu ya. Tapi secara umum sudah tergambar dibanding dengan tadi bahan ketika masih casket, gitu ya. Saya kira yang modelnya begini juga masih tidak terlalu banyak, gitu ya. Nah, saya hanya minta nanti pada yang punya untuk ini nanti ditanam kira-kira sampai sekian. Kenapa ini saya posisikan begini supaya kerowokan ini juga lebih nampak, karena ini juga salah satu kelebihan daripada pohon ini. Bagi saya ini kelebihan, gitu kan? Kemudian yang kedua ini komposisi yang agak beda, kira-kira kayak begini. Tidak terlalu umum kalau kita lihat di pameran-pameran bonsai ya. Nah ini nanti dianu pelan-pelan Pak Kamto, disisir pelan-pelan, terus akarnya itu dikebawahkan gitu, ya. Bahwa nanti ada akar yang di belakang yang mengarah ke bawah, tidak apa-apa, ditata itu malah bisa jadi lebih baik gitu ya. Saya tidak selesaikan sampai pada medianya, karena ini sudah jam 4 sore, saya jam 6 kereta api harus berangkat ke Jakarta, sementara saya butuh balik ke hotel untuk mandi dan sebagainya, dan saya mesti pamit sama besan saya. Ya. Jadi kebetulan saya berkunjung ke sini ini sekaligus silaturahim ke besan saya, maka saya mesti pamit ketika mau pulang gitu ya. Jadi yang jelas saya hanya ingin gambarkan, mari kita mulai sekarang itu membuat bonsai-bonsai dengan satu gaya dan komposisi yang berbeda gitu ya. Terus yang terakhir yang digarap Mas Nurken, tentu kita tidak bisa melihat bonsai yang sudah bagus gitu ya. Tapi yang jelas di situ Mas Nurken menunjukkan bagaimana mengolah barang yang sangat sederhana gitu ya, yang sebetulnya itu tidak layak untuk bonsai. Nah ini salah satu ketika orang mendengar bahwa sisir itu bagus untuk bonsai, maka asal ketemu pohon sisir diambil. Nah oleh sebab itu untuk lain kali kalau bisa tetap cari sisir Mas, tetapi ya yang model batangnya agak lebih lenggok-lenggok sedikit gitu ya, supaya bisa layak gitu ya. Tapi yang ditunjukkan Mas Nurken hanyalah untuk menunjukkan nilai tambah apa yang bisa diberikan dari bahan yang tadi seperti itu gitu ya. Nah itu nanti dia akan selesaikan lah kira-kira seperti apa. Nah nanti kemudian dilos Mas, karena itu sebetulnya masih belum layak yang segitu itu dibanding dengan batang yang besar ya. Tapi dia sudah ukir tadi kan, ini silindris nih ini tadi ya, ini bisa dibuat menjadi lebih runcing gitu ya, lebih tirus, tapi tetap sisa-sisa ini masih tetap gitu ya. Ini menjadikan pohon ini salah satu yang menarik sebetulnya di sini gitu ya, yang menyebabkan menjadi agak mahal gitu. Paling nggak ngejinnya angel kayak gini ya. Nah, ini memang bahannya jin gitu ya. Nah ini gedruwo ini ya, bahannya jin gitu ya. Ini belum terlalu selesai sebetulnya gitu ya. Nah tapi nanti tolong didetailkan sendiri. Terus tadi yang monoton tadi kan kulitnya penuh itu, terus sudah dia kelupas oleh Mas Nurken, sudah dikelupas. Nah menjadi semakin lama semakin kecil. Kalau ini nanti sehat betul, ini nanti akan gembung gitu kan, gembung sehingga mengurangi kemonotonan tadi yang hanya zurut gitu aja gitu ya. Nah itu nilai-nilai tambah yang kita bisa berikan. Jadi bahwa bahan seperti apapun secara prinsip bisa dibuat bonsai, tapi bahan semakin jelek itu butuh kepiawaian yang semakin tinggi untuk bisa membuat bonsai itu menjadi bagus, dan butuh waktu yang jauh lebih lama gitu ya. Ini kalau mau di training 20 tahun barangkali bisa jadi masterpiece gitu ya. Tapi kan sampai 20 tahun misalnya cabangnya dibuat yang geraknya itu dinamis gitu, tapi kan lama gitu ya. Ya jadi oleh sebab itu teman-teman yang masih wawasan bonsainya belum luas banget, itu sebaiknya memilih bahan-bahan yang memang secara bahan saja sudah agak menarik gitu ya.
Nah kalau kayak gini-gini nih ya orang-orang yang stres-stres itu terus mencari tantangan bagaimana barang sejelek mungkin jadi sebagus mungkin gitu ya. Tapi saya kira secara umum itu jangan dilakukan teman-teman. Nah lain kali kalau ketemu sisir yang semacam ini di alam, biarkan. Itu bagian dari kita memberikan kesempatan alam untuk tetap lestari, gitu ya. Nah, cari yang lebih beratnya. Jadi jangan setiap ketemu sisir langsung diambil. Pertanyaannya sisir yang bagaimana yang kira-kira baik untuk bonsai. Sama dengan saat ini. Saya sudah pesan sama teman-teman Pacitan, jangan pernah kau ambil lagi saat ini di Pacitan. Karena nggak ada yang bisa dipakai bonsai, gitu ya. Maksud saya tidak bisa dipakai bonsai itu kalau garapnya biasa-biasa saja dan waktunya hanya 1, 2, 3 tahun itu nggak mungkin jadi bagus. Nah, dan satigi dari Pacitan dari Jawa apa ini ya nggak pernah lah dibanding dengan satigi bangsa dari Sulawesi, Flores dan sebagainya itu. Nah, jadi itu biarkan bagian dari alam untuk supaya tetap lestari lah. Nah, ini pelajaran bagus lah untuk pemburu dan sebagainya. Jadi kalau ada sisir yang laku itu kita harus berpikir sisir yang seperti apa, bukan sekedar sisir. Demikian pula untuk seluruh jenis-jenis tanaman yang lain yang bisa di bonsai, gitu ya. Nah itu supaya dipilih. Saya kira ini yang bisa saya berikan karena panitia juga memberikan batasan jam 4 sore, gitu. Monggo komen sedikit. Loh sudah. Itu tinggal benar. Dan sedikit dari saya itu dan juga masukan-masukan dari teman-teman semua tadi. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan sesuatu pada Anda yang hadir, gitu. Dan mudah-mudahan pertemuan yang semacam ini juga digiatkan di berbagai daerah yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana membuat seni bonsai Indonesia bisa jauh lebih maju. Jangan diseret ke arah yang lain, misalnya soal persaingan wadah dan sebagainya. Wadah tidak penting, gitu ya. Wadah mau 10 mau 20 itu bagi saya nggak soal. Tapi tinggal apa yang kita bisa, apa yang selama ini sudah kita lakukan untuk memberikan sumbangsih pada kemajuan seni bonsai di Indonesia. Itu yang lebih penting. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Kalau kita masih bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai penutup saja, kalian sedikit komen mengenai ini. Setelah dikupas, setelah disentuh sedikit, tetap kelihatan potensinya. Mungkin salah satu gaya yang bisa dikembangkan, ini mungkin bisa jadi satu gaya windsurf yang enak. Windsurf yang geraknya di sini. Cuman ya kita ini nggak ada waktu buat ngobrol konsep windsurf. Karena itu satu gaya yang cukup menarik lagi, mungkin lain kesempatan. Cuman satu yang saya pesan kalau bisa, yang cabang-cabang begini, mestinya kalau kita memang mau membesarkan cabang, ya ujung-ujungnya jangan dipotong, jangan digunting, dan jangan dikawati. Kawat itu mungkin kalau memang kita mau buat arah, renggang aja, asal buat arah sedikit aja. Tapi ujungnya yang penting jangan dipotong. Ini saya lihat ini ujungnya udah pada dipotong, ini yang sudah dipotong ujungnya. Cabangnya nggak akan membesar, dia akan menua tapi nggak membesar. Jadi kalau kita membesarkan cabang itu ujungnya jangan dipotong. Karena kalau ujung dipotong, yang keluar cabang. Tapi cabang sendiri itu nggak akan tambah besar. Ya ini gitu aja. Tetap dipelihara. Nanti ini kalau ada yang perlu keluar, tetap di ini aja. Ini saya kira bisa jadi gaya windsurf yang ini. Ya. Oke, saya kira cukup demikian karena waktunya memang cukup singkat. Mudah-mudahan ini satu awal lah ya untuk kita saling sharing. Mudah-mudahan acara demikian itu bisa berlanjut bukan di Cirebon saja, tapi mungkin bisa di daerah-daerah lain. Yang penting kita misinya kita sama. Saya yakin dengan antusiasme yang demikian itu bangsa Indonesia itu akan semakin maju. Oke, selamat sore. Dari seluruh yang tampil di depan, saya kira energi yang paling besar itu adalah saudara Nurken. Ya.
Yang paling gampang itu sebetulnya betulin bonsainya Mas Nurul itu loh ya, karena sudah kelihatan bentuknya gitu kan. Yang paling susah ini sebetulnya ini gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita kasih aplaus sama Oke, ya. Dan siapa tadi yang bantu tadi? Mas siapa? Pak. Ya, Mas Junaidi ya. Mas Junaidi. Terus saya lupa juga terima kasih kepada Mas Bablo tadi yang membantu untuk pengkawalan dan sebagainya. Ya. Satu tim itu penting untuk kita bisa apa ya, sudah kayak hubungan batin itu kuat gitu. Tadi seperti ini saya hanya ngomong Mas Nur kan sudah langsung tanggap gitu ya. Mas Bablo tadi saya ngomong enggak banyak gitu, dia langsung tanggap gitu. Jadi satu tim itu penting untuk kita bisa saling memahami, masing-masing harus tahu jalan pikiran yang lain gitu. Nah kebetulan Mas Bablo dengan Mas Nurken ini memang setiap seringkali dengan saya. Tapi Mas Jun langsung bisa involve di situ. Wah itu juga luar biasa ya. Terus lain kali kalau ada acara lagi di Cirebon seperti ini. Oh tadi juga ada Mas Amir. Mas Amir tadi mana Mas Amir? Oh, sudah bukan ya? Ada di luar Pak. Hah? Ada di luar. Oh, ada di luar. Terima kasih juga untuk Mas Amir, gitu ya. Yang tadi juga ikut terlibat, gitu ya. Nah, kita kasih tepuk tangan juga untuk Mas Amir. Mas Amir adalah salah satu trainer Cirebon. asli Cirebon, Ya. gitu ya. Jadi kalau ada acara di Cirebon, saya berharap siapapun juga yang demo, apakah saya, apakah Mas Robert yang memberikan saran sehat, ataukah berdua dan sebagainya, atau yang lain, itu saya berharap itu juga trainer-trainer dari Cirebon sendiri dan sekitarnya itu juga ikut terlibat. Karena acara semacam ini kan sebetulnya untuk teman-teman Cirebon, bukan untuk Robert, bukan untuk Sulis, gitu kan, gitu. Nah oleh sebab itu juga teman-teman Cirebon harus begitu ada demo kayak begini ini secara otomatis nanti lain kali kalau ada itu langsung proaktif untuk ikut membantu menyiapkan, terus kemudian ikut terlibat kalau perlu mengeluarkan ide-idenya dan sebagainya. Nah, kalau ini dilakukan terus-menerus saya kira jumlah trainer yang kualitasnya bagus akan semakin banyak, sehingga teman-teman kolektor bonsai itu juga tidak kesulitan lagi mencari trainer, tidak seperti yang selama ini sudah terjadi gitu ya. Kadang-kadang harus nunggu sekian lama gitu kan, karena trainernya keliling kemana-mana gitu kan. Nah, nunggu sekian lama untuk beberapa pohon tertentu bisa gitu, tapi untuk pohon-pohon tertentu begitu kebacut gitu ya, kebablas, itu harus ngendel lagi tuh, harus giring lagi gitu, harus giring lagi. Saktiki termasuk salah satu yang harus giring kalau telat trainingnya gitu ya. Dan itu juga salah satu yang perlu diketahui oleh teman-teman, bagaimana kita paham masing-masing jenis pohon itu karakternya dan sebagainya seperti apa, medianya, penyakit apa yang gampang kalau untuk wahong misalnya untuk ini, dan bagaimana penanganannya. Nah, khusus untuk legundi, sepanjang saya punya selama ini belum pernah saya tahu ada penyakitnya. Jadi saya kira kalau Cirebon banyak legundi, gitu ya, itu saya kira salah satu yang bisa diandalkan, bahan yang bisa diandalkan untuk daerah Cirebon dan sekitarnya, termasuk Kuningan dan sebagainya, itu salah satunya coba diutamakan legundi. Mari kita buat dalam setahun 2 tahun lagi legundi jadi tren baru, kalau perlu mengalahkan santiki, gitu ya. Nah kalau mengalahkan santiki kan nafsu orang berburu santiki kan agak menurun, gitu kan. Ganti nafsu untuk legundi yang meningkat, gitu kan.